Siaran langsung nih. Oke Bapak-Bapak ya, untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah kita bisa menggunakan alat sederhana ini. Jadi kalau tanah ini tidak nyala atau air tidak nyala, berarti tingkat elektrolitasnya itu rendah. Ion yang terlarut di dalam air atau di dalam tanah itu rendah. Ini contoh aqua kan ini. Ini klub ya? Iya. Kan nggak nyala toh? Harusnya kan nyala ini. Benar toh? Banyu kayak setrum kan harusnya nyala. Ini nyala nggak nyala kan? Ya, nggak nyala. Artinya dia tidak bisa menjadi penghantar listrik. Nah kalau agak ke dalam baru nyala dia. Kalau di atas enggak. Nah ini tanah ini ada 3 macam kan? Yang ini apa tadi? Tanah apa? Ada pupuk. Ini ada pupuknya ini. Ya, Pupuk kandang. pupuk kandang. Yang ini? Tidak ada ini. Ini enggak ada. Ya. Ini yang enggak ada ya. Nyala enggak Pak? Enggak nyala. Tak delepnoi. Nyala enggak? Ya. Oh mungkin dari sama nu gak teles mesti ae. Coba kita buat basah kan. Apakah dia tetap nyala atau tetap mati? Nah, kalau di atas dia enggak nyala Pak. Maksudnya redup. Kalau ke dalam baru dia nyala. Kalau yang ini kompos ya? Ya. Tanah berisi kompos. Nah, dia masih nyala dikit, Pak. Nek kumangko ora mangko Ya. asli. Apa? Enggak. Enggak. Tanah enggak. Nek mambu rabuk sih nyala. Mungkin dikit anu nih komposisi soalnya Yang ini Tanah di jalan. di jalan, tanah di jalan ya. Ya. Ini nggak nyala kan, Pak? Kita tak telepon, Pak. Enggak nyala. Nah, Nah, jadi berarti kalau itu mampu tanah rabuk dengan ya? seperti ini, maka tanaman pasti jelek. Karena dia tidak bisa menyerap nutrisi. Ya ini kan tanahnya sangat suwenya nih, Pak. Nah, beda jika dibandingkan dengan pupuk yang kita buat tadi. Ini tadi kan pupuk yang dibuat gitu di dalam Iya, karung iya, ya. iya, iya. Kan sudah bau PUC, Ya. macam-macam. Nah, ini listriknya ada di karungnya aja udah jalan, Pak. Waduh tuh, kok seleti. Anu sising. Nah, Wah. terang sekali kan? Beda kan dengan ini. Ya kan? PUC-nya tadi mana? PUC-nya tadi. Tolong saya minta gelas lagi sama urea. Gelas sama urea. Urea nih. Cuma aku Oh, ae sini, Pak. lah. Sini, Pak. Sini. Terus sama paring titik cerita nih. Ini. Iya. Kudu sulapan ya di. Ini tadi kan nyalanya hidup kan? Ya redup. Yo, Buara atau Pak? Bener ya? si kait manyu wis baraki. Ini tadi kan nggak ada yang nyala ya? Ya. Maksudnya apa? Nyalanya itu nggak terlalu. Itu enggak, itu jalan enggak nyala, Pak. Oh Nah, ini kan jalan. tipis. Iya. Kalau ke dalam sih ya agak-agak terang. Yang ini juga. Nah, Nah, ini sama tipis ini. Kalau ke dalam baru terang. Beda dengan ini Pak, di atasnya sudah kayak gini. Manyu tok wis Apalagi mana yang urea tadi? urea. Apakah urea ini tingkat elektrolitasnya juga tinggi? Kita nggak tahu. Lihat aja. Loh. Oh mungkin karena nggak ada airnya. Ya coba kita kasih air. Wah, ya kandungannya mek titik nang ngene iki. Ada Loh. YouTuber Bapak. Karena ini gas Pak sebenarnya. Dia bukan mineral, dia gas. Makanya urea kita nggak butuh banyak sebenarnya. Ini kita sekian banyak ini. Percuma nek 30 berapa karung ini? Ya. 34 karung urea habis berapa? 25. 25 kilo. Mosok sak menit kayak selawi Pak. Bisa. Pertandingannya setengah kintal itu setengah kintal. 25. Ponskanya yang Poskannya yang penuh. Berapa ponskanya ini? 1 kintal. Nggak ada lagi ponskanya ya, dikit aja. Aduh, habis wis. Habis ya, enggak. Habis. Hanya untuk ngetes saja. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Itu ada pupuk saya itu Pak. Itu plastik. Oh, Minta aqua lagi. itu kilo-kilo ada. Minta aquanya lagi. Tadi banyu. Oh, nek banyune, kan banyune. Kurang banyak nih. Ini yang saya ceritakan tadi ini pupuk. Ini sebenarnya sama Pak. Ini kompos plus juga. Kaya Ini kompos plus juga, tapi kompos plus ini dibuat oleh pabrik. Jadi semua bahan digiling, difermentasi, masuk mesin ya. Semuanya pakai mesin soalnya. Nah, jadilah pupuk seperti ini. Tapi sama seperti ini, Pak ya.
Bahannya mirip Pak. Bahannya Mek mirip. bumbune luwih akeh titik. Oh. Soalnya barang didol Pak, ini kan barang dijual mosok ini. Saya nggak tahu ini nyala apa enggak karena ini kering. Nah sepertinya nggak nyala Pak. Coba agak ke dalam. Nyala Pak, padahal ini kering loh Pak. Sedangkan tanah tadi itu masih basah kan, dia nyala dikit. Nah kalau ini kan nggak nyala. Guys Pak, nyala nggak? Nah lebih terang Pak. Ya lebih terang ya. Iya, lebih terang. Akhirnya larutan tadi menjadi penghantar bagi listrik. Ada ion-ion yang terlarut di dalam air sehingga itu menjadi penghantar listrik. Nah kalau Anda ingin tahu apakah tanah Anda subur, ya bawa ke sini tanahnya, kita saja gini. Nanti pertemuan berikutnya ya, masing-masing bawa tanah dari lahannya ya. Ya sama tulisi tapi Budi, Karyono, ya. tanah sih kok kena rabuk karo asli tenan iki apa? Nanti kalau nyalanya redup ya berarti tanaman sampean pasti juga redup juga pertumbuhannya, nggak akan bagus. Tanahnya, hanya tanah-tanahnya yang nggak kecampur pupuk Pak ya? Mau campur pupuk mau tidak terserah. Itu sini lahan sampean iki tanduramu ya. Makin terang kayak gini nih, berarti tanah sampean sangat subur. Makin redup kayak gini nih, nah ya makin jelek tanah sampean. Kok anu Pak, kalau ini kan Kalau cuma nggak nyala sekali kayak Bukan. gini ya berarti rusak tanah sampean. cuma di atas terus itu masuk ke dalam baru bisa nyala itu. Karena anu panjang Pak ini Pak, penghantarnya panjang, kan tebel lah Pak. Kalau di ujung aja kan berarti Tapi Tidak kalau ada yang ini kan di ini. ujung kan sudah nyala Pak. ya karena bagus Pak. Nek tahanane Karena anu ion-ion yang terlarutnya itu tinggi. Tanaman itu kan nggak bisa makan tanah, Ya. nggak bisa makan pupuk, yang dimakan ion. Nah kalau ionnya nggak bisa bergerak, bagaimana bisa diserap tanaman? sareng gawe uria, ora muruh blas. Malah asam. Kalau asam ya nggak nyala kayak gini nih, nggak nyala. Dan kan ini baru dibuat aja wis meletek-meletek nih Pak. Ini baru dibuat ini Pak. Bayangkan seminggu lagi kayak apa ini? Meledak iki. Seminggu lagi ini di sini kan nyalanya sangat terang. Oke, apa yang mau ditanyakan hubungan tadi praktek kita bikin kompos plus ini? Apa yang mau tanyakan? Untuk ini Pak, pengolahan tanah misalnya yang tidak nyala tadi ya. Ya, Itu apa cuma dipupuk aja terus apa terus dipakai apa? enggak dipupuk aja nih kena hujan, dia kan akan nyebar sendiri Pak. Enggak usah digali dan enggak ya? Enggak usah. Kalau mau awet, pupuknya nggak kemana-mana ya dicangkul sedikit Pak, melingkar di tanaman jeruk misalnya, melingkar. Itu jeruk titik, sehingga nggak kemana-mana Pak. Kalau kemana-mana kan ini rumputnya yang tumbuh sehat. Jadi enggak usah diolah seperti orang anu enggak ada ya, enggak usah. Cuma Enggak khusus yang mau ditanami aja. cuma itu doang ya? Iya supaya irit Pak. Oh iya. Kalau Anda tujuannya untuk nanam jeruk bukan nanam rumput. Oh iya. Lotong. Ayo. Sapi nih. Terus Kalau tanamannya sudah 2 meter paling nggak 1 meter Pak. Sebaiknya tajuknya ini, nah, itu sudah bawahnya tajuk itu. Tanamannya 3 meter ya, lihat aja tajuknya ya itu pinggir ujung daun luar gitu, Pak. Ujung daun luar. Jadi orang beranggapan bahwa pertumbuhan tanaman itu hanya ke atas, padahal bukan Pak. sampai Bawah dulu, Bawah dulu. bawahnya nyebar baru atasnya ikut. Terutama pada cabai Pak. Cabai itu awal kan lihat pertumbuhannya lambat sampai 2 bulan. Setelah 2 bulan akarnya terbentuk, baru dia nyabang kan. ya. Nah, itu contohnya di cabai itu. Atau pada ini bambu. Tanaman bambu itu lama sekali awal tumbuhnya Pak, tapi begitu sudah tumbuh Rahmat barong. mati. Karena dia bentuk akar dulu Pak, bikin pabriknya dulu, dapurnya dulu. Nah perhatian petani terhadap pabriknya ini yang jarang. Nah dengan adanya kompos ini kita membuat pabrik dalam tanah, pabrik pupuk dalam tanah, karena pabriknya akan mengurai apapun. Makanya ini kita sebut kompos plus. Semua nutrisinya ada. Coba tadi E-nya sudah ada, B-nya sudah ada, kaliumnya sudah ada, Mg dari kapur dapat. Belerang sudah juga kita kasih belerang, mikro kita kasih mikro, bahkan tak tambahin bumbu tadi, bumbu mikro tadi itu. Belum lagi yang dari sekam dan macam-macam itu, silika dapat, boron juga dapat, lain-lainnya dapat, udah lengkap ini. Pak, kalau misalkan tanah itu kan biasanya diukur pH itu kurang apanya itu bisa diturunin Pak. Bisa Pak, ya tadi itu kalau Cuma nyalanya nyala itu loh, ya Dak. itu aja sudah. Terus kurangnya apa enggak tahu kita Pak. Sayanya enggak tahu.
Tapi pupuk ini sudah Tapi kurangnya tadi udah kasih kompos aja. cuma itu dah ya. Iya. Sama seperti tadi itu loh. Ini kan kompos tadi kalau awal enggak akan nyala, Pak. Mirip ini pupuk kandang kan ini. Ya gini, Pak. Enggak terlalu terang. Nah, ini enggak terlalu terang. Tapi begitu yang kayak ini, nah ini loh, bikinnya ini terang. Iya. Bagus itu. Padahal belum terfermentasi loh ini, barusan kita Ya, bikin barusan. baru 2 jam kan. Ini karena diambil 2 jam. dari strom plus minus gitu aja ya. Yang merah ini masuk ke lampu. Nah, Buat Yang sendiri putih. bisa tuh Pak. Ya. Ya, ini Oh, saya. kayak dewe yang golek ngono tak. Yang tes. putih ini masuk ke paku. Terus terputus. Paku sebelahnya baru masuk ke lampu. Pak Jadi nyoba ini pupuk sama mentah. seperti saklar fungsinya. Pupuk mentah. Itu apa itu, Pak? Kan pupuk mentah. Serintil. Ya. Serintil ya? Soalnya biasanya ngono langsung. Biasanya serintil kan subur. Ya, langsung. Pasti bagus. Ya. Oh, iya rada Nah, api. ini lama apa enggak? Maksudnya serintilnya ini lama apa enggak? Ya mestinya ya lama juga ada. Nah, makin parah, Pak. Ini bagus. Berarti nggak butuh iki sering-sering cukup. Kandang jan gak ngono. Beras iki ya. Anu, pupuk kandangnya ayam. Kandangnya ayam. Itu yang di sekem. Ya itu yang di karung. Sapi yang Korea jan gak ngono. Sampai ulangi kemau Pak, rangkaiannya Pak, rangkaiannya. Oke, rangkaiannya ya. Ini kan dua jalur. Untuk menyalakan ini, lampu ini. Cek di video, Pak. Wes tak gaekno dari. Aqua. Air aqua. Airnya. Air. Pak, rangkaiannya Pak. Katakanlah yang merah ini positif. Ya. Merah ini berhubungan dengan saklar maksudnya kan. Ya, supaya untuk pengaman aja. Merahnya masuk ke lampu, langsung ke lampu ini. Yang merah tok ya, langsung ke lampu. Yang satunya kan masih belum. Ya. Nah, satunya itu lewat yang putih nih. Putih ini masuk ke paku. Jadi kepala paku dililit sama kabel. Ya. Setelah itu kan putus, Pak. Ya. Paku sebelahnya kan ada di sini. Ya. Nah, paku ini juga dikasih kabel masuk ke lampu. Keminnya lampu. Ya, kemihnya yang lampu. Oke. Sehingga pada saat diginikan, ini akan jadi penghantar. Ya. Begitu penghantarnya bagus, dia akan menyala. Penghantarnya nggak bagus, ya tidak nyala. Tapi kalau ini 5 watt, meskipun dengan air biasa nyala, Pak, karena tegangannya kecil. Kalau 100 watt, butuh aliran listrik besar. Satu sih. Ini 100 watt. Nyala nggak? Ya kayak sekeme. Nah, baru dalam dia nyala, Pak. Kalau yang di atas nggak. Butuh wakeh baru nyalang. Nah, Apa Camun? Hanya mau lawas. Oh, iku paling genok nek Laung isi. coba kapur, Pak. Kapur juga. Kapur lihat deh hantarnya kayak apa. Api. Yang serenter jilang Pak. Ini Pak. Emang kena banyu ya? Ini kan dari jalan ini ya. Ya dari jalan. Serenter garing. Ini kasih air lebih terang, Mas. Kita kapur, Mas. Wis, tak kirim nang awakmu. Kirim di Wes apal iso iku wis. Iki elektro mekanik ya anu ta. Mas serenter sing basah, Pak. bahasa tambah bagus. Ini kan basah toh. Oh. Tambah bara. Makanya orang sintas metu tambah api. Makanya orang pupuk sebaiknya kan di musim penghujan. Ya. Supaya pupuknya bisa larut. Kalau nggak ada air, bagaimana pupuk bisa terserap? Yang bisa terserap cuma gas, Pak. Itulah gunanya urea, tapi sedikit. Kalau ini kan kapur. Ya. Kasih air, kan nggak nyala ini. Coba kita lihat kalau dikasih air gimana? Bagus, Pak. Jadi kapur adalah salah satu bahan pupuk terbaik yang mengandung kalsium. Orang tua-tua kita dulu kalau pupuk paling cuma kapur, Pak. Daerah dulu zaman-zaman orang dulu. Kapur karo uyah. Nah, Garam Pak, dicoba garam. garam sekarang. Jalur Jadi kalau mau dites semua. Entek berarti.
Nah, bahan-bahan yang kalau dites ini nyalanya bagus, itu dijadikan kompos plus jauh lebih bagus lah. Dengan rasio persenannya lebih tinggi berarti lebih bagus. Apa Kalau rasio itu bebas saja Pak. Kita punyanya apa gitu. Intinya enggak difermentasi. maksudnya persentase yang sampaikan mau. Saran saya tetap 80% organik, yang 20% yang anorganik. Anorganik itu pun macam-macam. Sebenarnya organik Pak, kapur ini kan sebenarnya juga organik. Tapi kan disebut anorganik. Cuman kelebihan kapur dibandingkan bahan yang lain, kapur itu kan sudah dibakar Pak. Dia senyawanya beda. Makanya dia dikasih air aja sudah langsung kayak mendidih gitu kan. Senyawanya udah beda Pak. Apalagi tadi yang belum ya? Belum tetes apa? Ini garam maksudnya ambil garam. Garam ya. Belerang habis juga. Belerangnya habis. Kilo lah kabeh. Apa cukup naik dulu. Iya, tuku naik kilo. Itu juga 1 kilo kah? 1 kilo mau bisa. Tapi yang nyolok ya ini Pak. Iya. Ini nyolok. Terangnya itu beda Pak. Ini kan starternya toh, probiotiknya toh. Iya. Nah, ini. Karena probiotik ini begitu menyebar ke dalam kompos, nanti komposnya ini nyalanya juga akan seperti ini Pak. Apa itu Mas? Garam. Oke. Sering gini garam ya. Tapi kan belum ada airnya. Tapi itu aja sudah menyala Pak. Kasih air. Padahal kayak titik nih, Pak. Ya, dia mampu menghantarkan listrik. Kasih air. Dur. Nah, Cuman garam ini tetap tidak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak tanaman semen kurus malah coklat. Sama seperti orang masak itu Pak, satu panci paling cuma 1 sendok ya. Sama seperti kompos ini sekian banyak, jadi garamnya berapa tadi? 10 kilo. Cuma 10 kilo kira-kira ada 3 ton ini. Ada 1 ton. Mau cukup. Bahasanya lebih. Nah itu belerang Pak ya? Iya. Minta anu lagi. Itu gunanya Gelas aku. gelas plastik kakek itu. Tuku aku sama kok bener. Kosong bisu kayu. Kosong bisu kayu. Loh, Jamin. Udah mana? Pemane tanahku. Dari duit-duit ada kono iku. ora redep dol lah kono gerasak. Cepet padang wong iki lho. Iya. Ya ini belerang ya. Kering. Kering, coba airnya mana tadi? Otro. Kesuran. Nggak bisa kembul ya kan? Nggak bisa lah itu. Kok di sono, Pak? Ada. Nah, lumayan nyala Pak. Dia bisa mengantarkan listrik. Artinya yang berupa tepung gini ini lebih mudah nanti dia diserap oleh tanaman. Apalagi terfermentasi dia akan jadi ion. Kalau dia terfermentasi jauh lebih terang. Itu airnya tadi POC-nya kasihkan ke urea ini dulu. Dor. Oh, Set. udah. Wadem. Anyes. Nyala nggak ya? Mestinya nyala ya. Tetap kalem Pak ya. Gula tetes. Oh ya tetes. Ayo tetes. Nisan ngene iki ya, Dai. Iki gelasé. Oh itu. Nisan ta mumpung ono sing ngetes. Jangan di oman. Enggak, tapi utamanya ini kita hanya melihat tingkat kesuburan tanah ya. Mati sing kena telepono ndek tanduran ku apa lah. Jadi kalau ini nyala tanah sampean berarti bagus gitu aja Mas. Tuh. Nyala Pak. Lumayan terang ini. Lumayan terang loh. Tapi terangan sini. Iya terangan jenis tadi masalahnya. Apa maksudnya? POC. Pupuk organik cair. POC. Iya, POC ini sing VOC. Soalnya kan wis tadi ya. Siapa lagi yang mau tanyakan ini? Ayo. Jadi kena umben takon nek. Oh iya, kudu. Lah kene sik diunduk-unduk Pak Su.
Terus kepethuk tanduran ini ya baru tak. Kendalanya ya. Nanti setelah kita sudah memahami kesuburan tanah, rata-rata tanah kita nyalanya sudah terang, baru kita bicara tentang penanganan hama penyakit. Ya. Karena tanah subur ada penyakit itu cuma. Kalau tanah subur juga ada penyakitnya, Pak. Ya mesti. Hamanya suka, Pak. Oh, hamanya suka ya. Hamanya suka. Berarti ada efeknya ya, Pak ya. Gak pakai kimia kan renyah, Pak. Oh iya iya. Sedangkan hama itu akhirnya juga membawa Efeknya penyakit ya. Nah, dia kan jadi carrier. Iya iya iya. Kutu dia menjadi membawa penyakit virus kayak gitu. Keriting itu juga dari kutu. Oke ya, Bapak ini kayaknya cukup ya hari ini ya. Iya. Kita turun dulu ya. Ya. Nanti dilanjutkan Tempatnya lagi. belum di anu tadi. Ya. Oke. Ini Kita matikan. kelompok tani. Oh iya, ini sih kelompok tani apa? Cek masuk deh gini. Anu Kelompok Ben tani. Mulyo. Ben Mulyo. Ben Mulya. Ben Mulyo. Kelompok tani apa, Pak? Kelompok tani jeruk Ben Mulyo, Pak. Iya. Kelompok tani Ben Mulyo. Desa Dali Sodo. Desa Sengon, Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Malang. Ya. Tepuk tangan. Oke. Mana ini matikan ini?